Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin, amma ba'd. Saya mengingatkan kepada diri saya dan jamaah sekalian agar kita bersungguh-sungguh untuk memanfaatkan hari-hari yang utama ini, itu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dengan cara meningkatkan amal-amal ibadah dan amal-amal soleh kita, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, ala amalus sholihu fiha, yang beramal soleh padanya, ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah, min hadhil ayyam, daripada hari-hari ini, yakni Asyra Dzulhijjah, itu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, wahai Rasulullah, tidak juga dengan jihad di jalan Allah? Maksudnya tidak juga dengan jihad di jalan Allah lebih utama daripada beramal soleh di hari-hari ini, lebih dicintai oleh Allah daripada beramal soleh di hari-hari ini? Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, walal jihadu fisabilillah, bahkan tidak juga dengan jihad di jalan Allah. Keutamaannya tidak lebih besar dibandingkan dengan keutamaan beramal soleh di hari-hari. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan salah satu atau satu pengecualiannya, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi tsumma lam yarji min dzalika bi syai', kecuali seorang yang keluar berjihad membawa harta dan nyawanya, lalu dia tidak kembali dengan semua itu, artinya hartanya habis dan gugur dalam jihad tersebut. Nah, maka mari kita perbanyak amal-amal soleh kita di hari-hari ini. Utamanya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid, maka perbanyaklah olehmu di hari-hari tersebut tahlil, itu mengucapkan la ilaha illallah, wat takbir, itu bertakbir, wat tahmid, dan bertahmid. Ya, makanya disunahkan sebetulnya dari sejak 1 Dzulhijjah itu kita takbiran. Ya, bagaimana juga yang diriwayatkan dari sebagian salaf, mereka dari sejak awal Dzulhijjah itu bertakbir dan bertakbir dengan suara jahar, itu takbir mutlak gitu. Nah, ini termasuk diantara yang ya saat ini kurang diamalkan, ya, bahkan hampir tidak ada yang mengamalkannya gitu. Coba kalau ada orang dari sekarang ini takbiran gitu misalnya, itu akan terasa aneh gitu jadinya. Nah, padahal takbiran dalam Idul Adha ya nanti itu
dimulai dari sejak 1 Zulhijjah. Nah, itu sekedar mengingatkan dengan apa yang saat ini kita jalani terkait dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab ini, itu kitab Al-Muhasabah. Kita masuk pada pembahasan tentang kaifiyatul muhasabah, ya, tentang bagaimana cara kita bermuhasabah. Cara bagaimana kita bermuhasabah. Nah, penulis mengatakan asyiddatu fil muhasabah. Ya, di antara cara bagaimana kita melakukan muhasabah, apa yang harus kita perhatikan dalam kita melakukan muhasabah ini adalah asyiddah, itu sangat teliti. Syiddah itu artinya sangat teliti, sangat ketat di dalam melakukan muhasabah. Ya, sangat teliti, sangat cermat dalam melakukan muhasabah. Ya, kan namanya juga muhasabah. Ya, muhasabah itu sudah kita bahas dari kata hasaba yuhasibu, artinya menghitung, ya kan? Nah, yang namanya menghitung itu kan membutuhkan apa? Ya, membutuhkan ketelitian, membutuhkan kecermatan. Orang kalau tidak cermat, tidak teliti di dalam menghitung, ya tidak akan benar hasilnya. Tidak akan benar hasilnya. Ya, begitu juga dalam hal kita melakukan muhasabah terhadap diri kita. Jadi harus teliti, harus cermat, harus detail gitu ya. Ya, diusahakan seperti itu supaya muhasabah itu mendatangkan manfaat gitu. Ada hasilnya. Ya. Nah, kalau tidak, ya maka atau tidak ada hasilnya atau kurang hasil. Nah, penulis mengatakan la yablugul abdu an yakuna minal muttaqin. Seorang hamba tidak akan sampai kepada golongan orang-orang yang bertakwa hatta yuhasiba nafsahu, sehingga dia melakukan muhasabah terhadap dirinya asyad min muhasabati syarikis sahih, min muhasabati syarikis syahih li syarikihi, sehingga dia melakukan muhasabah terhadap dirinya dalam keadaan lebih teliti daripada muhasabahnya seseorang yang berserikat dan dia dalam keadaan ya pelit gitu ya, li syarikihi, untuk orang yang berserikat dengannya atau kepada orang berserikat dengannya. Ya. Ya, syarik itu adalah orang yang berserikat. Jadi kalau kita berserikat dengan seorang dalam suatu kegiatan usaha misalnya, atau kerjasama ya kita sebut, itu kan namanya syirkah. Bersyirkah itu, akad syirkah itu dalam muamalah kan ada. Ketika kita melakukan akad kerjasama dengan seseorang untuk suatu kegiatan usaha. Nah, dalam syirkah itu kan beda dengan mudorobah. Kalau syirkah masing-masing itu menyertakan modal, ya, menyertakan modal. Si A menyertakan modal 50 juta, si B menyertakan modal juga 50 juta misalnya. Nah, mereka bersyirkah dan mereka melakukan kegiatan usaha secara bersama-sama, mengelola usaha itu secara bersama-sama. Itu syirkah. Jadi dalam syirkah itu masing-masing syarik, ya, peserta syirkah itu mengeluarkan modal dan semuanya juga terlibat dalam usaha tersebut. Kalau mudorobah, yang satu
ngasih modal, yang satu usaha. Itu bedanya mudharabah dengan syirkah. Gitu. Nah, seseorang kalau dia punya syarik, dia melakukan tadi ya kerjasama dengan seseorang, maka pasti dia apa? Maka dia pasti akan perhitungan dengan syariknya, gitu kan? Bahkan sangat perhitungan sekali. Kenapa? Karena dia tidak ingin apa? Ya, dia tidak ingin dikhianati. Dia tidak ingin kehilangan atau berkurang hartanya itu, gitu kan? Diambil oleh syariknya, diambil oleh orang yang bekerja sama dengannya. Maka dia akan selalu melihat, ya kan? Gitu kan, laporan keuangannya seperti apa, uangnya kemana, gitu kan? Keluar masuk uangnya itu sangat-sangat diperhatikan. Gitu. Itu kalau seorang itu punya apa? Punya syarik, punya partner bisnis, gitu. Akan sangat teliti, akan sangat perhitungan. Ya, sepeser pun dia tidak ingin, gitu kan, uangnya itu digunakan oleh syariknya untuk sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha, kan gitu. Semua modal itu harus berkaitan dengan usaha. Kalau kemudian modalnya ternyata dipakai untuk keperluan pribadi, kan ya pasti tidak mau kita. Ya, ditambah lagi asyarik as-sahih, syahih lagi, pelit lagi. Itu kan sudah bekerja sama dalam urusan harta. Ya, ditambah lagi syahih, syahih itu orang yang sangat pelit. Syuh itu ya lebih pelit dari al-bukhl, bakhil, ya. Bakhil itu pelit, syahih itu lebih pelit lagi, gitu. Pelit kuadrat, gitu ya. Pelit kuadrat, double, gitu. Itu syahih. Wa may yuqa syuhha nafsihi, dalam Al-Qur'an, siapa yang dijaga dari kekikiran jiwanya, maka dia adalah orang yang beruntung, gitu. Nah, penulis di sini ya menggambarkan bagaimana seharusnya seorang itu melakukan muhasabah terhadap dirinya sendiri. Harus lebih cermat, lebih teliti, lebih pelit, gitu ya, terhadap nafsunya sendiri, terhadap dirinya sendiri, lebih pelit lagi dari seorang syarik yang memiliki orang yang bersyirkah dengannya, bekerja sama dengan dalam suatu usaha. Ya, sampai digambarkan seperti itu. An Maimun ibnu Mihran, dari Maimun bin Mihran, qala, dia mengatakan, la yakunu rajulu taqiyan, seorang laki-laki tidak akan dia menjadi orang bertakwa hatta yuhasiba nafsahu, sehingga dia melakukan muhasabah terhadap dirinya asyadda min muhasabatir rajul syarikahu, lebih teliti dibandingkan muhasabahnya seseorang terhadap syariknya. Hatta yanzura min aina mat'amahu wa mashrabuhu wa maksabuhu, sampai dia selalu memperhatikan, mengawasi, gitu ya, si syariknya itu dari mana makanannya, dari mana minumannya, dari mana dia mendapatkan penghasilan. Ya, selalu diperhatikan. Ya, ketika syariknya beli sesuatu, kita di mana, gitu. Jangan-jangan gitu, ya, uang saya dipakai, ya, misalnya, gitu kan. Jangan-jangan uang perusahaan yang dipakai, gitu. Ya, sampai diperhatikan seperti itu. Ya, saking apa? Saking perhitungannya. Nah, termasuk kepada nafs juga, kepada diri kita juga harusnya begitu. Ya, setiap apa yang datang dari dirinya selalu diperhatikan. Gitu ya, selalu diperhatikan. Setiap yang dia katakan, setiap yang dia lakukan, itu kan selalu diperhatikan. Ya, ini mendatangkan keuntungan bagi saya atau mendatangkan kerugian, kan gitu. Itu kan melakukan muhasabah itu kan begitu. Ya, berbeda dengan orang yang ya tadi tidak peduli, tidak melakukan muhasabah, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan tidak pernah dia timbang, gitu ya, tidak pernah dia ukur. Itu kan apakah akan mendatangkan manfaat atau akan mendatangkan madarat, apakah mendatangkan keuntungan atau mendatangkan kerugian. Kalau mendatangkan keuntungan, sebesar apa keuntungan yang didapatkan, gitu kan.
Ini orang yang tidak melakukan muhasabah. Nah, jadi ketat ya. Dan ketat itu terhadap diri sendiri. Seharusnya begitu. Karena ada orang yang ketat sama orang lain tapi sama diri sendiri justru longgar gitu. Ya kan? Justru longgar. Sangat cermat sama diri orang lain tapi sama diri sendiri sangat bermudah-mudahan. Itu kan. Kalau sama orang sangat menuntut, harus begini, harus begitu. Tapi sama diri sendiri ya kan? Kurang apa? Di dalam menuntut. Gitu ya. Di dalam menuntut. Justru seharusnya keras itu sama diri sendiri harusnya gitu kan. Ketat itu sama diri sendiri, tegas itu sama diri sendiri harusnya. Ya, bukan sama orang lain terlebih dahulu. Gitu. Nah, waqala aydan, dan ia juga mengatakan at-taqi, orang bertakwa itu asyaddu muhasabatan li nafsihi min syarikin syahih. Orang bertakwa itu lebih teliti dalam melakukan muhasabah terhadap dirinya daripada seorang syarik yang kikir. Fasyiddatu fil muhasabah, maka teliti dalam melakukan muhasabah, hiyallati tuthmirun nataijal matlubah, dialah yang akan mendatangkan hasil-hasil yang diinginkan. Ya, jadi muhasabah yang akan tadi ya menghasilkan gitu ya, mendatangkan manfaat yang diinginkan ya adalah muhasabah yang dilakukan dengan teliti. Mintil kal muhasabah, dari muhasabah tersebut. Amma tasahulu fil muhasabah, nah adapun tasahul artinya longgar gitu, bermudah-mudahan fil muhasabati, dalam melakukan muhasabah, kama yaf'aluhu ba'dun nas, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Fayaqul, kemudian ya, sehingga mereka sering mengatakan hadal amalu sogirun minas sogoir, ya, mengatakan misalnya ketika dia berbuat salah, ketika dia berbuat dosa, maka dia dengan mudah mengatakan ini kan dosa kecil gitu ya, dosa kecil iya tenan naon, kayak wudu oge kahapus deui dosa. Nah itu disebutnya mugolatot itu kalau sebut ada Al-Imam Ibnul Qayyim itu. Ya. Jadi seorang yang menipu dirinya sendiri lah gitu, melakukan rekayasa untuk membenarkan. Ya, sering mencari pembenaran gitu ya. Jadi kalau orang yang longgar tasahu dalam melakukan muhasabah itu sering melakukan pembenaran atas dirinya sendiri. Jadi banyak memaklumi diri, tenan naon lah yang saeutik ieu gitu kan. Wa hadzal amalu nandai fihi khilafun bainal ulama fi tahrimihi. Ya, dia juga mengatakan misalnya contoh bermudah-mudahan perbuatan ini kan ada perselisihan di kalangan para ulama dalam pengharamannya, ya, tenan naon ada khilaf gitu misalnya gitu. Ya bermudah-mudahan dalam khilaf ini juga ya tidak boleh gitu. Ya, wa hadzal amalu raji fihi al-karahah, misalnya perbuatan ini yang roji kan makruh, tidak haram misalnya gitu kan. Seperti nusok ngarokok gininya gitu kan makruh iya gitu. Nah, jadi nu makruh teh keur dilakukeun, diuramakan gitu. Anu sunnah keur ditinggalkeun, ada sunnah ieu gitu kan, ditinggalkeun. Anu makruh, ada makruh ieu dilakukeun, kudu mah dibalik gitu. Ya kan, kunaon Bapak tuh salat tahajud, ada sunnah ieu kan gitu. Jadi nu sunnah teh untuk ditinggalkan gitu kan. Ya. Anu makruh keur dilakukeun. Nah itu salah satu juga bentuk ya bermudah-mudahan. Ya. Nah, ya, dan ini sering terjadi ya dengan kita, ya hampir semua kita terjadi hal-hal seperti itu. Nah, wanah mudhalik, dan hal seperti itu, ya. Dan kalimat-kalimat seperti itu atau penyikapan-penyikapan yang seperti itu terhadap perbuatan-perbuatan diri sendiri. Nah itu tadi. Nah, jadi kalau sama diri sendiri banyak tasahulnya, tapi kalau sama orang lain banyak kerasnya gitu kan. Nah ini juga keliru. Justru keras itu sama diri sendiri.
Kalau sama orang lain justru harusnya itu kita lebih banyak memaklumi, naon barangkali begini, barangkali kan begitu. Ya kan? Bahkan kata Umar kan seperti itu. Kalau kamu mendapati satu kesalahan pada saudaramu, carikan udzur, ya kan, sampai 99 udzur atau bahkan lebih dari itu. Kalau kamu tidak mendapatinya, katakan mungkin dia punya uzur yang saya tidak ketahui. Gitu. Jadi kalau sama orang lain kita justru harus banyak memaklumi. Ya, sama orang lain kita harus banyak memaafkan. Kan gitu. Ya, banyak memaafkan. Sama orang lain kita harus banyak berlemah lembut dan seterusnya. Justru kita itu kepada diri sendiri harus lebih tegas tuh kepada diri sendiri. Jangan terbalik gitu. Jangan terbalik. Nah, fa inna hadhihi laisat bimuhasabah. Maka yang seperti ini bukan termasuk muhasabah. Bal hiya taswighun linafsi. Bahkan ya akan tapi sikap seperti ini, perbuatan seperti ini adalah taswigh linafsi, yaitu tadi mencari pembenaran untuk diri sendiri. Kaitazdat, supaya semakin bertambah. Ya, watatamada, dan semakin terus menerus fi dhalaliha, dalam kesesatannya. Ya, jadi hanya mencari pembenaran supaya bisa terus menerus dalam melakukan perbuatan yang keliru, supaya bisa semakin bertambah di dalam melakukan perbuatan yang dosa. Ya, ini taswig, ya. Ini adalah pembenaran. Ya. Nah ini poin yang pertama dalam kaifiyatul muhasabah, bagaimana cara kita melakukan muhasabah. Ini termasuk diantara poin yang sangat penting di sini ya, dalam hal kita melakukan muhasabah. Artinya adalah syiddah fil muhasabah, itu teliti dalam melakukan muhasabah. Nah, kemudian yang berikutnya al muhasabatu ala kulli syai'. Al muhasabatu ala kulli syai', melakukan muhasabah atas segala sesuatu. Melakukan muhasabah terhadap segala sesuatu yang terjadi kepada diri kita. Ya, jadi muhasabahnya tidak pilih-pilih gitu. Hanya sebagian dari perbuatan saja yang dilakukan muhasabah. Ya, jadi melakukan muhasabah secara menyeluruh begitu. Secara menyeluruh terhadap semua perbuatan. Terhadap semua perbuatan. Ya, termasuk perbuatan-perbuatan baik kan dilakukan muhasabah juga, bukan hanya perbuatan-perbuatan buruk saja yang dilakukan muhasabah. Termasuk perbuatan-perbuatan baik. Jadi menyeluruh. An Sa'id bin Jubair rahimahullah fi qoulihi ta'ala, dari Sa'id bin Jubair rahimahullah dalam firman Allah Ta'ala, wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang selalu mencela, dengan nafsul lawamah. Beliau mengatakan, apa yang dimaksud dengan an-nafsul lawamah sudah kita bahas ya. Talumu alal khair wasyar, artinya adalah jiwa yang selalu mencela di atas kebaikan dan di atas keburukan. Ya, jiwa yang selalu mencela dirinya atas kebaikan dan atas keburukan. Ya, jadi yang baik, jika perkara itu adalah perkara yang baik, jika yang dilakukan itu adalah yang baik, tetap dilakukan muhasabah. Ya, sudah seperti apa kebaikan itu dilakukan, bagaimana kualitasnya, ya, sempurna atau tidak. Apakah ada kekurangan-kekurangan dalam melakukan kebaikan itu atau seperti apa? Itu kan dilakukan muhasabah. Ya, begitu juga terhadap keburukan ya. Begitu juga terhadap keburukan. Kenapa keburukan itu dilakukan? Apa faktor-faktor yang menjadikan kita terjerumus kepada keburukan tersebut? Ya. Ya, sambil juga nanti difikirkan bagaimana caranya supaya kita tidak terjerumus lagi kepada keburukan yang seperti itu misalnya. Nah, waqala Al-Hasanul Basri rahimahullah, Al-Hasanul Basri rahimahullah mengatakan, innal mu'mina la tarahu illa yalumu nafsahu, sesungguhnya orang yang beriman itu tidaklah engkau melihatnya kecuali dia senantiasa mencela dirinya sendiri. Mencela dirinya sendiri. Yaqul, dia mengatakan, mada aradta bi kalimati,
Madza aradtu bi kalimati. Ya. Madza aradtu bi kalimati. Apa yang aku inginkan dengan kata-kataku ini? Nah, jadi dia selalu bertanya seperti itu. Ya, selalu bertanya seperti itu. Dalam melakukan muhasabah. Kalau dia bicara atau mau dia bicara apa gitu ya, dia pertanyakan terlebih dahulu kepada dirinya. Apa motif dia berkata-kata seperti itu? Apa yang dia inginkan dengan kata-katanya itu sebelum terlontar atau bahkan setelah juga terlontar, ya. Yaqul, dia mengatakan madza aradtu bi aklati, ya, bahkan makannya juga diperhatikan, dipertanyakan, apa yang aku inginkan dengan makananku ini. Ini makan ini untuk apa? Ini motifnya apa? Niatnya apa? Gitu kan? Nah, makanya nanti ada ya, termasuk diantara hal melakukan muhasabah itu melakukan muhasabah terhadap niat. Terhadap niat dalam pekerjaan-pekerjaan yang mubah. Gitu ya, dalam pekerjaan-pekerjaan yang mubah. Jadi semua perbuatan itu dipertanyakan seperti itu. Apa niatnya? Apa motifnya? Ya, untuk apa? Ya, madza aradtu bi aklati, madza aradtu bi hadithi nafsi, bahkan bisikan-bisikan dalam dirinya dipertanyakan apa yang aku inginkan dengannya. Fala tarahu illa yu'atibuha, maka engkau tidak mendapati orang beriman itu melainkan selalu memperhatikan dirinya sendiri. Ya, bahkan tadi mencela dan mempertanyakan gitu ya, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Wa innal fajira yamdi quduman fala yu'atibu nafsahu. Adapun orang fajir, orang tidak beriman, maka dia berjalan terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan yang dia lakukan dan dia tidak pernah ya mencela dirinya sendiri. Dia tidak pernah mencela dirinya sendiri. Tidak pernah menyalahkan dirinya sendiri, tidak pernah memperhatikan dirinya sendiri. Nah, fal muhasabatu, maka muhasabah itu la taqtasiru ala sayyiati wal ma'asi, maka muhasabah itu tidak hanya terbatas kepada keburukan-keburukan dan kemaksiatan-kemaksiatan, bal alal insan, akan tapi harus atas seseorang an yuhasiba nafsahu, dia melakukan muhasabah terhadap dirinya, hatta ala a'malihil mubahah, sampai terhadap pekerjaan-pekerjaan yang mubah gitu. Ya, sampai kepada pekerjaan-pekerjaan yang mudah dilakukan mubah. Ya, dilakukan muhasabah tadi, makannya, kalau makan ini untuk apa? Ya, tidurnya juga ya. Dia bekerja mencari nafkah ini diperhatikan juga. Ya, supaya apa? Ya, supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang haram, dan juga supaya dia dari pekerjaan-pekerjaan mubahnya itu mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan. Ya, mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini al-muhasabah ala kulli syai. Cara yang kedua dalam hal melakukan muhasabah adalah melakukan muhasabah secara menyeluruh begitu. Kemudian yang berikutnya, ilzamun nafsi bil a'mali sholihati min ba'dil muhasabah. Ilzamun nafsi, memaksakan diri, maksudnya menegaskan kepada diri untuk beramal dengan amal-amal soleh setelah melakukan muhasabah. Ilzamu nafsi bil a'mali sholihati min ba'dil muhasabah, yang melakukan ilzam kepada diri, ya, artinya ya berusaha lah untuk membawa diri ini lebih bersungguh-sungguh gitu, beramal soleh setelah melakukan muhasabah. Nah, inna kulla amalin idza lam yuthmir natijatahu fahuwa amalun naqisun. Sesungguhnya setiap perbuatan, setiap pekerjaan
jika tidak mendatangkan hasil, jika tidak membuahkan hasil, maka ia itu adalah amal yang kurang sebetulnya. Jadi suatu pekerjaan itu kan yang kita harapkan itu kan hasilnya ya kan? Kita melakukan sesuatu itu kan pasti ada tujuannya, ada hasil yang kita harapkan, ada hasil yang kita harapkan. Pekerjaan-pekerjaan duniawi ya kan seperti itu juga ya. Kita dagang bisnis gitu kan tentu pengen ada hasilnya, pengen punya keuntungan gitu kan. Termasuk juga amal-amal ibadah. Amal-amal ibadah itu yang juga kita harapkan darinya ya diantaranya juga adalah manfaat-manfaat dan keberuntungan-keberuntungan yang bisa kita dapatkan melalui ibadah-ibadah tersebut. Itu pekerjaan-pekerjaan duniawi seperti usaha, kita sering melakukan muhasabah terhadap kegiatan-kegiatan itu ketika kita lihat bahwa usaha-usaha itu ternyata tidak ada hasilnya. Kalau kita dagang misalnya ternyata rugi, pasti kita akan lakukan evaluasi, ya naon usaha gitu kan, pasti ada yang kurang gitu kan, mungkin promosinya kurang gitu kan, mungkin produknya kurang, kualitas produknya kurang gitu kan ya, atau ya dan lain sebagainya, mungkin manajemen keuangannya kurang gitu kan, kurang bagus sehingga usahanya rugi wae gitu ya. Nah, termasuk juga perbuatan-perbuatan yang termasuk ibadah sebetulnya. Jadi kalau ibadah-ibadah itu tidak mendatangkan hasil, dan hasil ini tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia sebetulnya, tapi juga di dunia. Makanya ada perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah yang di kalimat ininya saya lupa ya. Intinya kalau seorang itu beribadah tapi justru dia tidak bahagia, tidak merasakan kebahagiaan, ketenangan gitu ya, seperti itu, dengan ibadahnya itu berarti ada sesuatu yang kurang dalam ibadahnya gitu. Berarti ada sesuatu yang kurang dalam ibadahnya. Kenapa? Kata beliau, li'annallah syakur, karena Allah itu maha membalas. Di antara nama Allah itu kan asy-syakur, dan makna dari nama Allah asy-syakur itu adalah Allah itu yang maha membalas. Jadi setiap kebaikan dilakukan oleh hamba itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan balasan Allah itu tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Gitu ya. Nah, jadi manfaat dari ibadah itu sebetulnya tidak hanya akan diberikan oleh Allah di akhirat nanti, tapi juga di dunia. Ya. Tapi juga di dunia. Ya, di antaranya adalah tadi bahwa ibadah itu seharusnya mendatangkan ketenangan. Ibadah itu seharusnya mendatangkan kebahagiaan. Ya. Begitu ya, Ibnu Taimiyah mengatakan man arada sa'adatal abadiyah falyalzam atabatal ubudiyah. Begitu. Siapa yang menginginkan kebahagiaan yang abadi, maka hendaklah dia menetapi pintu penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia senantiasa beribadah. Gitu. Ya, salat misalnya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu kan hasil atau kemaslahatan yang bisa diraih dihasilkan dari ibadah salat. Sehingga salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, kalau kita misalnya melihat ternyata salat kita itu tidak mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Gitu kan? Salat dilakukan tapi maksiat jalan. STMJ ya kan? Salat terus maksiat jalan. Gitu kan? Salat tapi ya tetap tidak berhati-hati dalam harta haram misalnya, korupsi jalan, korupsi gitu kan di sana gitu. Nah, ini kan berarti apa? Berarti ada sesuatu yang kurang gitu dalam sholatnya gitu. Karena seharusnya sholat itu seperti yang dijanjikan oleh Allah, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, kalau ternyata tidak menghasilkan itu, jangan salahkan sholatnya, gitu kan? Bukan yang salah, bukan sholatnya.
Namun kita mah nggak setong sholat sekalian misalnya gitu, jangan berpikir begitu, gitu kan. Tapi yang harus kita muhasabahi, kita lakukan evaluasi itu adalah bagaimana kita melakukan sholat tersebut, gitu. Kualitasnya seperti apa? Makanya para ulama mengatakan ya sholat yang bisa menghasilkan ya tadi mencegah dari perbuatan keji dan munkar itu sholat yang dilakukan dengan kekhusyuan misalnya gitu kan, seperti itu. Sholat yang dijaga rukun-rukunnya, ya kan? Makanya kan bahasanya aqimis sholat, dirikan sholat, gitu ya. Sholat seperti itu yang akan menghasilkan hasil yang diinginkan, gitu. Nah, termasuk juga di sini ya dalam apa namanya ini masalah muhasabah. Penulis di sini menjelaskan dengan kaidah umum ya terlebih dahulu. Jadi setiap pekerjaan yang tidak mendatangkan membuahkan hasil, maka ia adalah pekerjaan yang ada kekurangan padanya. Nah, yahtaju sahibuhu ila nadhari fihi maratan ukhra. Maka orang yang melakukan perbuatan itu atau pekerjaan itu dia perlu untuk melihat kembali perbuatannya itu, pekerjaannya itu. Dia perlu mengevaluasi pekerjaannya itu. Kan begitu ya. Kalau ternyata tidak ada hasilnya kan berarti perlu dievaluasi gitu. Ada yang perlu dievaluasi. Ya, harus begitu. Ya, justru orang tidak melakukan evaluasi kan ya tanda-tanda dia tidak akan maju gitu kan. Ya begitu aja terus. Seperti fa idza lam tatil muhasabah bi samaratiha fa ala sahibiha an yuhasiba nafsahu marratan ukhra. Nah, jadi kalau si muhasabah itu tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan manfaatnya, tidak mendatangkan hasilnya, maka atas orang yang melakukan muhasabah itu dia harus melakukan muhasabah lagi gitu. Jadi melakukan muhasabah terhadap muhasabah yang dilakukan sebelumnya. Bisa jadi muhasabah yang dilakukan sebelum itu memang kurang tadi. Ya, tadi kurang teliti gitu kan, kurang menyeluruh gitu muhasabahnya. Ya, masih ada tasahul-tasahulnya gitu kan, sikap bermudah-mudahannya. Nah, bal alaihi an yuhasiba nafsahu ala tilkal muhasabah. Nah ini. Bahkan dia harus melakukan muhasabah terhadap muhasabah yang sebelumnya. Nah, jadi muhasabah itu juga perlu dimuhasabahi. Melakukan evaluasi terhadap evaluasinya. Gitu. Iya, kadang-kadang kan evaluasi itu juga karena kita asal-asalan evaluasinya juga tidak menghasilkan apa-apa. Itu akhirnya kan. Karena kurang cermat di dalam melakukan evaluasi. Jadi evaluasi itu harus dilakukan sungguh-sungguh. Ya. Nah, qala Malik bin Dinarin rahimahullah, Malik bin Dinar rahimahullah mengatakan, rahimallahu abdan. Semoga Allah merahmati seorang hamba qala li nafsihi, yang dia berkata untuk dirinya, alasti sahibata kada, alasti sahibata kada, bukankah engkau itu pemilik ini dan pemilik itu? Maksudnya bukankah engkau ini begini, bukankah engkau itu begitu? Ya, dia melihat kepada dirinya sendiri. Dia mengenali dirinya sendiri. Bukankah kamu ini begini, kamu itu? Bukan setiap orang tuh mengenal dirinya ya, yang paling mengenal seseorang itu kan dirinya sendiri. Kita pasti lebih tahu dengan kecenderungan nafsu kita itu kemana, gitu kan? Sifat-sifat diri kita itu kita yang lebih tahu. Ya, kelebihan-kelebihannya, kekurangan-kekurangannya kan kita yang lebih tahu. Ya, kita itu misalnya mudah kalau tergoda oleh perkara tertentu misalnya gitu kan. Tapi bisa kuat di dalam perkara yang lain misalnya. Nah, jadi semoga Allah merahmati seorang hamba yang mengatakan kepada dirinya seperti itu, kepada nafsunya seperti itu. Tsumma zammaha, tsumma khatamaha, tsumma alzamaha kitaballahi ta'ala fakana laha qaidan. Karena setelah itu, setelah dia tadi mengenali dirinya, nafsunya, kemudian dia mengikatnya, lalu kemudian dia mengendalikannya, lalu kemudian dia mengharuskan dirinya untuk tunduk kepada kitabullahi ta'ala, memaksa dirinya, nafsunya untuk tunduk kepada kitabullah, fakana laha qaidan, sehingga kitabullah itu, Al-Quran itu menjadi penuntun bagi
nafsunya, bagi dirinya. Nah, ini yang seharusnya dilakukan katanya oleh seorang hamba. Orang yang melakukan seperti ini terhadap dirinya, maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqala Ibrahim At-Taimi, Ibrahim At-Taimi rahimahullah mengatakan, ini cara ya bagaimana orang-orang salaf ya di zaman dulu ini melakukan muhasabah. Mathaltu nafsi fil jannah. Di Ibrahim At-Taimi ini dia mengatakan, ya, bagaimana dia melakukan muhasabah. Mathaltu nafsi, katanya, fil jannah. Aku membayangkan diriku berada di surga. Membayangkan diriku berada di surga. Aku memperumpamakan diriku sedang berada di surga. Akulu thimaraha wa ashrabu min anhariha. Aku membayangkan diriku makan buah-buahan yang di surga, gitu ya. Walaupun surga itu sebetulnya tidak bisa dibayangkan sebetulnya. Seindah apapun kita membayangkan surga, surga itu jauh lebih indah dari. A'adatu li ibadis sholihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang tidak pernah satu mata pun melihatnya, tidak pernah satu telinga pun mendengarnya, dan tidak pernah terlintas sedikit pun dalam hati manusia. Ya, tapi di sini ini ilustrasi saja gitu ke bagaimana dia memotivasi diri ya. Jadi perlu juga kita melakukan hal seperti itu. Aku thimaraha wa ashrabu min anhariha. Aku makan dari buah-buahan yang ada di surga. Aku minum gitu kan dari air yang ada di sungai-sungainya. Wa u'aniku abkaroha, bahkan aku membayangkan ketika aku memeluk bidadari-bidadarinya sampai dibayangkan gitu ya, seperti itu. Ya, kumaha teh ngabayangkeun. Nah, ini bayangan yang pertama. Tsumma mathaltu nafsi finnar, kemudian aku juga membayangkan diriku berada di neraka. Membayangkan diriku berada di neraka. Akulu min zakumiha, ya, aku makan dari buah zakumnya, makanan penghuni neraka ya, makanan yang dia itu memiliki duri ya kan, kalau dimakan itu nyangkut di tenggorokan gitu kan. Naudzubillah. Wa ashrabu min sadidiha, aku minum dari apa? Nanah sodid itu kan. Nanah penghuni apa? Nanah penghuni neraka, atau sodid ini ya, apa? Timah panas itu ya, sodid timah panas. Ya, dibayangkan seperti itu juga, kita ngebayangkan minum cairan timah panas itu ya. Wa aliju salasilaha wa aglalaha. Kemudian aku juga harus menghadapi rantainya kan. Penghuni neraka itu nanti diikat dengan rantai yang kuat ya, dengan belenggu, ya, dibelenggu. Fakultu li nafsi, kemudian aku mengatakan kepada diriku setelah membayangkan dua keadaan itu, ya, yang satu keadaan di surga dan yang kedua adalah keadaan di neraka. Kemudian aku mengatakan kepada diriku, ai nafsi, hai diriku, hai nafsuku, ayu syai'in turidin, mana yang kamu inginkan, gitu kan? Qalat, maka dia akan mengatakan, uridu an uradda ila dunya fa'amalu sholihan. Oh, ini maksudnya kalau dia membayangkan ketika di neraka ya. Jadi ketika di neraka itu dia membayangkan, kemudian dia mengatakan kepada dirinya, bertanya kepada dirinya, "Hei nafsu, hei diriku, ayu syai'in turidin, apa yang kamu inginkan?" Kalau ketika sudah di neraka, apa yang diinginkan? Qalat, maka diriku pasti akan mengatakan, uridu an uradda ila dunya, aku ingin dikembalikan ke dunia. Kan itu kan ya, ketika seorang sudah masuk neraka, maka dia akan ingin dikembalikan ke dunia. Fa'amalu sholihan, kemudian aku beramal soleh. Ya, seperti yang disebutkan dalam ya banyak ayat dalam Al-Qur'an. Itu kan apa, wahum yastarikhuna fiha, mereka berteriak-teriak di dalam neraka itu. Gimana ayatnya? Ya, seperti itu. Mereka berteriak-teriak di dalam neraka itu, kemudian mengatakan kepada Allah, ya Allah, keluarkanlah aku dari neraka ini, ya, maka aku akan beramal soleh, bukan amal-amal yang dulu aku kerjakan. Nah, jadi uridu uradda ila dunya, aku ingin dikembalikan ke dunia, kemudian aku akan beramal soleh. Qal, kemudian
Ya, Ibrahim At-Taimi mengatakan, qultu, aku mengatakan kepada diriku saat itu, fa anti fil umniyati fa'mali. Engkau wahai nafsu sedang berada dalam angan-angan itu karena masih hidup, masih di dunia nih sekarang nih gitu kan. Engkau saat ini sedang berada dalam angan-angan itu. Fa'mali, maka beramallah sekarang, gitu kan? Beramallah sekarang. Ini saat ini kita masih punya kesempatan untuk beramal, gitu kan? Lakukan, beramal, gitu kan? Jangan sampai nanti sudah masuk neraka baru pengen dikeluarkan dari neraka, dikembalikan ke dunia, gitu kan? Gitu. Nah, jadi saat ini kita ini sedang berada dalam keangan-angan orang-orang yang masuk neraka. Atau bisa juga dikatakan saat ini kita itu sedang berada dalam angan-angan orang-orang yang sudah mati di dalam kubur-kubur mereka, gitu kan? Kan sama, yang sudah meninggal juga mereka ingin dikembalikan ke dunia. Nah, saat ini kita sedang berada dalam angan-angan mereka, maka pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Baik, selesai pembahasan kaifiyatul muhasabah, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.